Halo guys, jumpa lagi dengan gua Rizky di Ulasan ID. Nah, kali ini gua udah punya gaming case terbaru yang premium dari Antek, yaitu Antek P120 Crystal. Gimana kira-kira gaming case yang mempunyai layout yang lumayan unik ini? Langsung aja kita ulas. Jadi dalam paket penjualannya gue menemukan sebuah box yang ditaruh di drive by buat harddisknya. Jadi dalam ini kita bakalan dapet beberapa item. Nah, di sini ada beberapa buah velcro, Antek quality warranty, user manual, dan beberapa baut. Untuk I/O panelnya sendiri, casing ini terbilang cukup lengkap dan berada di atas. Ada tombol power, reset power, sepasang jack audio, dan USB 3.0 sebanyak 2 buah. Cuman sayang di sini nggak ada USB Type-C. Masing-masing portnya ini ditutupin oleh semacam rubber buat pelindung debu. Untuk desainnya sendiri, pada bagian depan casing ini dilengkapi dengan tempered glass dan pada bagian samping kirinya juga tempered glass. Cuman yang di samping kiri ini sistem pengunciannya seperti pakai engsel dan ada penguncinya. Untuk kompatibilitas fan-nya, casing ini tidak bisa dipasangkan fan pada bagian depan, tapi bisa dipasangkan fan pada bagian samping, yang dimana bisa kalian pasangkan fan 120 sebanyak 3 buah dan fan 140 sebanyak 2 buah. Cuman yang jadi masalahnya di sini pada bagian samping ini, jika kalian pasangkan fan 120 sebanyak 3 buah, otomatis kalian harus merelakan 1 buah drive-by kalian. Pada bagian bawah, kalian juga bisa memasangkan fan 120 sebanyak 3 buah dan fan 140 sebanyak 3 buah. Dan pada bagian bawah ini juga terdapat dust filter. Dan untuk fan IHAS di belakangnya, kalian bisa memasangkan 1 buah fan 120 atau 1 buah fan 140 mm. Nah, untuk PCI expansionnya di sini terdapat 7 buah slot yang mana nggak pakai sistem patah lagi alias sistem baut. Jadi kalian bisa buka atau pasang sesuka kalian. Terdapat 7 buah slot buat posisi horizontal dan 3 buah slot buat posisi vertikal. Alias kalian bisa memasangkan GPU dengan posisi vertikal dengan ketebalan mencapai 3 slot PCI expansion. Cuman yang disayangkan di sini, Antek tidak memberikan PCI racer untuk GPU yang dipasangkan pada posisi vertikal. Tapi sebagai gantinya, Antek di sini memberikan GPU holder buat kalian yang pakai VGA Monster atau VGA panjang. Untuk kompatibilitas motherboardnya sendiri, casing ini walaupun dengan ukuran mid tower, casing ini mampu menampung mobo dari ETX hingga EATX. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk kompatibilitas mobonya. Dan lanjut untuk expansion storage-nya, casing ini mampu menampung harddisk berukuran 3,5 inch sebanyak 2 buah ditambah SSD dengan ukuran 2,5 inch sebanyak 2 buah. Atau kalian bisa memasangkan SSD dengan ukuran 2,5 inch sebanyak 4 buah. Nah, yang unik dari casing ini memiliki layout dengan pemasangan power supply di bagian atas yang lengkap dengan PSU covernya. Jadi secara desain PSU covernya ini terbilang keren guys, dimana terdapat gabungan 2 warna antara silver dan hitam. Dan terdapat logo performance series seperti pada serinya tadi, P120. Tapi sayangnya PSU covernya ini tidak bersifat modular alias udah fix. Lanjut, kalian bisa memasangkan power supply dengan maksimal panjang dengan ukuran 294 mm dan untuk CPU gular dengan tinggi maksimal 185 mm dan panjang GPU maksimal berukuran 450 mm. Sedangkan untuk radiator, kalian bisa memasangkan radiator 360 mm pada bagian samping ataupun bawah. Dan pada bagian belakang kalian bisa memasangkan radiator dengan ukuran 120 mm. Nah, untuk casing dengan form factor mid tower ini memiliki dimensi sebesar 476 x 234 x 485 mm. Dan berat bersihnya dari casing ini adalah 10,4 kg. Dengan berat sebesar itu terhitung terbilang normal untuk ukuran casing dengan material yang terbilang tebal ini. Jadi untuk material kalian nggak perlu ragukan lagi guys. Nah, lanjut ke urusan kabel manajemen. Nggak lengkap rasanya kalau kita bahas casing gaming tapi nggak bahas kabel manajemennya. Karena posisi power supply dari casing ini berada pada bagian atas, jadi nggak bakalan susah rasanya buat kalian ngumpetin sisa kabel dari power supply kalian. Cuman yang jadi masalahnya di sini, celah dari kabel manajemen pada bagian samping casing ini terbilang cukup sempit. Dan jalur kabel dari casing ini terbilang cukup lengkap buat kalian pasangkan seperti 24 pin dari power supply ataupun kabel I/O panel dari casing ini. Cuman yang disayangkan di sini, masing-masing dari jalur kabel ini tidak dilengkapi dengan rubber grommet. Nah, terakhir untuk harganya, casing ini dibanderol seharga Rp1.350.000. Dan menurut gua casing ini di harga segitu sangat worth it guys. Buat airflow-nya nggak perlu diragukan lagi, tampilan premium yang bisa support VGA vertikal.
Ditambah desain engsel pada bagian side panelnya, tempered glass pada dua sisi, dan kompatibilitas fan yang cukup mumpuni. Dan kekurangan casing ini menurut gua adalah tidak adanya rubber grommet pada bagian jalur kabelnya dan tidak ada embel RGB. Nah, jadi kesimpulannya guys, jika kalian mencari casing dengan layout yang unik, desain yang cukup futuristik, dan airflow yang bagus, casing ini mungkin kalian bisa pertimbangkan. Belum lagi casing ini memiliki detail yang cukup baik menurut gua, mulai dari pengunci pada bagian side panel, slot ekspansi dari GPU-nya, tidak sistem patah, dan dilengkapi dust filter pada bagian yang dibutuhkan. Nah, segitu dulu video gua. Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah, like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa bagikan video ini pada sosmed kalian. Gua Rizky pamit undur diri, bye!